Hai guys, kelompok kami akan membahas tentang pasar. Kalau mendengar kata pasar, apa sih yang pertama kali yang terpikirkan oleh kalian? Pasti jawabannya tempat jual beli. Yes, benar. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah proses interaksi antara permintaan dari si pembeli dan penawaran oleh penjual dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperjualbelikan. Jadi, setiap proses pertemuan antara kedua pihak akan membentuk harga yang disepakati. Sekarang kita masuk ke dalam bagian struktur pasar. Struktur pasar merupakan penggolongan produsen ke dalam beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Nah, dalam analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Oke, kita masuk ke pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Adalah suatu bentuk keadaan pasar yang paling baik di mana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pasar persaingan sempurna. Perusahaan adalah Fenstacker. Fenstacker atau pengambilan harga, artinya perusahaan yang terdapat dalam pasar tidak bisa menentukan atau mengubah harga pasar. Lanjut, perusahaan mudah keluar masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada persaingan yang ketat sehingga penjual bebas dan mudah untuk masuk atau keluar dari pasar. Oke, lanjut. C. Harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar. Karena banyaknya penjual dan pembeli, maka harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Oke, kita lanjut. D. Barang yang dihasilkan serupa. Barang yang dihasilkan bersifat identik atau serupa sehingga barang yang diproduksi dari suatu perusahaan merupakan pengganti yang serupa dari perusahaan lain. Oke, kita lanjut. Pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar. Para penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai informasi produk dan harga barang pada saat itu, sehingga pembeli tidak akan mengalami tindakan harga jual yang berbeda dari setiap perusahaan lainnya. Nah, di sini ada kebaikan pasar persaingan sempurna yang termasuk dalam kurung persaingan sempurna maksimum efisien. 2. Kebebasan bertindak dan memilih. Dan ada juga keburukan pasar persaingan sempurna, yang termasuk persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna adalah kalanya menimbulkan biaya sosial. Dan ketiga, membatasi pilihan konsumen. Oke. Dilanjutkan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna ini terbagi menjadi beberapa bentuk lagi. Itu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang artinya satu dan polis yang artinya penjual. Pasar monopoli ini terjadi apabila seluruh penawaran terdapat sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu 1. Hanya ada satu produsen. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. 3. Produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Dan yang keenam, timbulnya kerugian bagi konsumen. Kemudian
Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihannya diantaranya yaitu: satu, adanya keinginan mempertahankan monopoli. Yang kedua, peluang terjadinya pertentangan sangat kecil. Dan yang ketiga, dalam pasar bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk. Dan yang keempat, adanya sistem hak cipta atau hak paten dalam pasar monopoli di suatu produk. Selanjutnya ada kekurangan. Pertama, yaitu di dalam pasar monopoli akan terjadinya pasar gelap dan transaksi tidak sah. Dan yang kedua, produsen bisa semena-mena pada konsumen. Dan yang ketiga, produsen dapat melakukan eksploitasi. Keempat, konsumen pada pasar ini tidak berkeinginan secara penuh. Yang kelima, tidak efisiensinya biaya produksi. Dan contoh pasar monopoli yang bisa kita lihat yaitu seperti perusahaan Pertamina, PLN, dan PT KAI. Kedua, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran. Terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Terdapat ciri-ciri dalam pasar oligopoli, diantaranya yaitu dijalankan oleh dua produsen atau lebih. Kedua, produk yang dijual bersifat homogen atau beda jauh. Dan yang ketiga, adanya hambatan bagi perusahaan baru. Selanjutnya, satu diantaranya merupakan price leader. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk, inovasi yang terus diluncurkan, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Dan kekurangannya yaitu sumber daya ekonomi yang boros, dana promosi tidak sedikit, perang harga, sulit dimasuki perusahaan baru. Dan contoh dari pasar oligopoli itu seperti perusahaan air mineral dan mie instan, di mana pasar dikuasai beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan homogen atau satu jenis saja. Dan yang terakhir, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang mana memiliki banyak penjual atau produsen yang memproduksi produk yang beragam. Ciri-ciri pasar monopolistik yang pertama, terdapat banyak penjual. Dan yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated produk. Dan yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Dan yang keempat, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dan yang kelima, keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Kelebihan pasar monopolistik yaitu A. Konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Yang B. Kebebasan bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Dan C. Diferensiasi produk mendorong konsumen menentukan produk yang ingin dipilihnya. Dan yang D. Banyaknya kebutuhan sehari-hari yang mudah dijumpai oleh konsumen. Kemudian, kekurangan pasar monopolistik yaitu yang pertama, persaingan sangat ketat, kebutuhan biaya untuk pemasaran juga besar, dan yang ketiga, kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Contoh pasar monopolistik ini misalnya toko sepatu dan dealer motor, di mana di toko kita lihat barang yang sejenis, tetapi sepatu atau motor itu satu sama lain berbeda merek, di mana produsen dengan jenis barang serupa namun karakteristiknya berbeda-beda. Segini saja pembahasan dari kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.